Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah rumah dan mobil terbakar di Jakabaring, Palembang. Pemicu kebakaran diduga berasal dari percikan api mesin mobil saat diperbaiki. Seorang pria tenggelam saat berenang di Sungai Telemo Komering. Jasad korban berhasil ditemukan tim gabungan setelah 2 hari pencarian. Jelang datangnya bulan Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok di Palembang dan Kabupaten Pali mengalami kenaikan. Sebuah rumah dan mobil terbakar di kawasan Jakabaring, Palembang pada Senin lalu. Diduga pemicu kebakaran akibat percikan api dari mobil saat tengah diperbaiki. Kepulan asap hitam membumbung tinggi di kawasan Jalan Pangeran Ratu, Jakabaring, Palembang pada Senin lalu. Kobaran si jago merah menghanguskan sebuah rumah dan 1 unit mobil. Kebakaran bermula saat pemilik rumah sedang memperbaiki mobilnya yang rusak. Namun saat mobilnya dinyalakan, keluar percikan api dari mesin sehingga api membakar mobil dan menjalar ke rumah. Tapi informasi yang didapat itu sedikit banyak ada percikan api pada saat membenahi mobil. Yang terbakar 1 mobil, 1 rumah. Ada warung tetangga itu terkena imbas sedikit. Ini bengkel apa gimana, Pak? Rumah. Oh, rumah bukan bengkel, Pak? Bukan. Oh iya. Mobil apa, Pak? Ini Pak yang terbakar? Rumah tidak apa? Mobil apa yang terbakar ini? Keren. Masih dari saksi, penyebab kebakaran ini adalah percikan api sewaktu dia memperbaiki mobilnya. Jadi asal api dari mobil. Hingga yang terbakar 1 mobil, 1 rumah milik Rojali tadi. Untuk korban jiwa sendiri ada, Komandan? Korban jiwa tidak ada, tapi kebenaran si Pak Rojali itu kakinya lagi sakit. Bagi dipen hingga dia susah untuk bergerak. Api bisa dipadamkan berapa jam, Komandan? Jam. Api dapat dipadamkan setelah petugas mengerahkan 4 unit mobil damkar. Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Bermaksud hendak mengambil ponsel milik anaknya yang sedang dipinjam, seorang pria menjadi korban penyiraman air keras oleh tetangganya sendiri. Akibatnya korban menderita luka bakar pada wajahnya. Seorang pria menjadi korban penyiraman air keras oleh tetangganya sendiri di Kota Palembang. Akibatnya pria berusia 40 tahun itu menderita luka bakar pada wajahnya. Kejadian bermula saat korban hendak mengambil ponsel milik anaknya yang dipinjam oleh suami pelaku. Pelaku kemudian mengajak korban untuk bertemu sang suami. Namun saat tiba di lokasi, pelaku mengambil air keras lalu menyiramkannya ke wajah korban. Dia kan aku cari lakinya tuh, aku cari bawa api anak. Terus? Ketemulah istrinya di Satulu. Terus tanya, mana suami kamu? Aku ada di 15 dulu, orang tuanya. Dia aku antar, ya ketemu di lorong kan. Nah, aku antar bawa motor dulu. Sudah tuh langsung iram sampai di situ. Oh, pelaku tuh ngambil HP anak kakak? Pinjam, tidak balik-balik. Berapa hari sudah? Lah 3 hari. 3 hari, tidak dibalik-balik ke? Sekarang pelaku masih di rumah atau kabur juga? Masih di rumah. Korban sendiri tidak mengetahui apa alasan pelaku tega menyiram air keras ke wajahnya. Sebab selama ini dirinya tidak pernah memiliki permasalahan dengan pelaku. Kini kasus penyiraman air keras dalam penyelidikan polisi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.
Seorang pria tenggelam saat berenang di Sungai Telemo Komering, Desa Sipin, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Selatan. Jasad korban berhasil ditemukan tim SAR setelah dilakukan pencarian selama 2 hari. Tim SAR gabungan melakukan pencarian seorang pria yang tenggelam di Sungai Telemo, Komering, Buai Pemacak, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Pencarian dilakukan dengan menyisir Sungai Telemo, Komering menggunakan perahu karet. Diketahui pria bernama Aang saat itu sedang berusaha menyeberangi sungai pada Sabtu lalu. Diduga kelelahan, korban pun terseret derasnya arus sungai hingga tenggelam. Setelah dilakukan pencarian selama 2 hari, korban pun ditemukan dalam kondisi telah meninggal dunia. Operasi SAR pencarian hari kedua, korban atas nama Aang, umur 17 tahun, warga Desa Sipin, Kabupaten Ogan Selatan, telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia jauh 5 km dari lokasi kejadian. Kendala di lapangan, alat dan bantuan. Unsur yang terlibat Basarnas, TNI Polri, BPBD, Kecamatan Buai Pemacak, dan perangkat desa beserta warga. Kini jasad korban telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk selanjutnya dimakamkan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu Selatan. Tim penyidik Polda Sumatera Selatan kembali melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi dalam kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh dokter di Banyuasin. Polisi juga telah mengirimkan sampel darah untuk mencocokkan dengan barang bukti alat suntik yang digunakan oleh sang dokter untuk menyuntik korban. Mbak, kami sakit. Tim penyidik kembali melakukan pemeriksaan terhadap para saksi perawat yang bertugas pada saat dugaan pelecehan seksual dilakukan oleh seorang dokter ortopedi terhadap seorang istri pasien di salah satu rumah sakit di Banyuasin. Penyidikan juga turut memeriksa sang suami yang menjadi pasien di rumah sakit. Menurut kuasa hukum korban, pemeriksaan terhadap sang suami berjalan selama 4 jam dan memastikan warna cairan yang disuntikan oleh oknum dokter tersebut kepada korban. Pasca kejadian, kondisi psikis korban juga terganggu. Korban enggan untuk berinteraksi dengan tetangga hingga kerabat. Hari ini agendanya itu BAP dari salah satu saksi, yaitu suami dari korban. Kami akan menyampaikan demikian nanti. Kami akan buat surat khusus nanti tersendiri ke Komisi Perlindungan Perempuan, Perlindungan Saksi dan lain sebagainya. Oke, kami akan upaya optimal maksimal dalam perkara ini. Tapi sudah ada komunikasi dengan pihak terkait itu kan? Belum, karena itu kan harus ada permohonan resmi. Harus ada permohonan resmi. Terus prosesnya kan ini baru Jumat kemarin kan itu naik ke dari lidik ke sidiknya. Sementara tim penyidik telah mengirimkan sampel darah korban dan alat bukti suntik yang ditemukan di TKP diduga digunakan oleh dokter dalam menyuntikkan obat bius. Kemarin sudah naik ke tahap penyidikan, jadi untuk saksi-saksi kita mintain keterangan, khususnya saksi-saksi yang dari pihak rumah sakit yang pada saat itu piket jaga. Hari ini berarti perawat, Bu, ya? Dari rumah sakit. Ada berapa orang, Bu, yang diperiksa, Bu? Sekitar 5 ya. 5 orang. Satu tidak bisa hadir masih cuti. Bukti-bukti pakaian ya pada saat kejadian, pakaian yang digunakan, kemudian visum ya, ada hasil visum, kemudian ada alat-alat yang ada di ruangan itu pada saat kejadian. Untuk sampel darahnya, Bu? Sampel darah sudah kita mintakan, kemudian sudah kita kirim ke lapor untuk pemeriksaan. Kini polisi telah menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan pasca melakukan gelar perkara pada Jumat lalu. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Kota Palembang.